Halo adik-adik, masih di acara Cetar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Tadi, Mr. Klik menanyakan, bagaimana bisa terjadi pelangi? Bagaimana coba? Penasaran? Yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Atau biasa kita sebut dengan Magicubibiniu. Sekarang, aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan. Bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye! Nah, sekarang kita tahu apa itu pelangi dan juga bagaimana proses terjadinya pelangi. Dari video tersebut, kita tahu bahwa pelangi menunjukkan beberapa sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan dan dapat diuraikan. Sebenarnya, cahaya itu awalnya dapat dibiaskan, sehingga efek dari dibiaskannya muncul berbagai macam cahaya. Diuraikan menjadi Magicubibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Sekarang tahu ya, itu adalah beberapa dari sifat cahaya. Lalu, apa saja sifat-sifat cahaya? Lanjut ya, kita akan mempelajari apa saja sifat-sifat cahaya yang lain. Nah, Mr. Klik sudah mempersiapkan beberapa gambar dan juga daftar list sifat-sifat cahaya. Mr. Klik minta bantuan dong, adik-adik sekarang bantu Mr. Klik untuk memasangkan daftar dari sifat cahaya dengan gambar aktivitas dan juga eksperimen yang dilakukan. Misalnya nih, yang pertama, cahaya merambat lurus. Kira-kira cahaya merambat lurus termasuk aktivitas yang nomor berapa ya? Gambar yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3 atau 4? Nomor 2? Bukan. Yes, nomor 4. Jadi cahaya merambat lurus itu digambarkan dengan aktivitas nomor 4. Cahaya akan merambat lurus melewati lubang yang kecil. Melewati 3 lubang, di situ digambarkan A, B, dan C. Selanjutnya, cahaya menembus benda bening. Digambarkan aktivitas nomor berapa? 1, 2, atau 3? Apakah 3? Kurang tepat. 1? Oke. 1 itu menggambarkan bahwa aktivitas cahaya menembus benda bening. Kita tahu bahwa cahaya bisa menembus benda bening seperti gelas, air yang bersih juga bisa ditembus cahaya. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan dan dapat diuraikan. Ditunjukkan oleh gambar nomor berapa? Cahaya dapat dipantulkan itu nomor 2 atau nomor 3? Yes, nomor 2.
Jadi yang cahaya dapat diuraikan itu adalah nomor 3. Coba kita cek sekali lagi. Cahaya merambat lurus itu ditunjukkan oleh gambar nomor 4. Cahaya menembus benda bening itu nomor 1. Cahaya dapat dipantulkan nomor 2. Cahaya dapat diuraikan nomor 3. Sahabat memang luar biasa nih adik-adik semua. Jadi sudah bisa memasangkan sifat cahaya dengan benar. Nah, kita akan rangkum beberapa sifat cahaya yang sudah kita pelajari. Ada apa saja? 1. Cahaya dapat merupakan gelombang elektromagnetik. Jelas tadi ya, berarti cahaya tidak memerlukan medium. Yang kedua, cahaya merambat lurus. Bisa kita lihat dari aktivitas tadi, cahaya melewati lubang kecil pada 3 penghalang yang sudah dikasih lubang. Yang ketiga adalah cahaya dapat menembus benda bening atau benda transparan. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Misalnya dengan bayangan barbershop nih. Sekarang kerennya barbershop, kita lihat itu ada cerminnya yang bisa memantulkan cahaya. Yang kelima adalah cahaya dapat dibiaskan. Pelangi, ingat fenomena pelangi yang kita sukai bersama. Nah, nomor 6 itu cahaya dapat diuraikan menjadi beberapa cahaya warna. Ini juga efek dari pembiasan. Jelas ya sahabat semua, sifat-sifat cahaya ada beberapa di sini yang kita bahas bersama. Jangan lupa loh, kalau kita sudah belajar, kita pahami aktivitasnya, pasti kita selalu ingat sifat-sifat cahaya. Oke, Mr. Klik ada pertanyaan nih. Ini gambar apa adik-adik semua? Nah, ini adalah gambar pensil. Bagaimana cara mematahkan pensil tanpa disentuh? Kok ngasih pertanyaan terus ya? Ya ini biar seru aja, kita akan belajar seru-seruan di cetar tentunya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya nih. Sekarang ini pertanyaan Mr. Klik nih. Di rumah coba pikirkan bagaimana cara mematahkan pensil tanpa disentuh. Oke, kita akan jawab. Jangan kemana-mana, tetap di cetar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar.